Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan pengertian dan rangkaian ibadah haji. Menurut bahasa, haji berarti mengunjungi, ziarah, atau menuju suatu tempat tertentu. Menurut istilah syara', haji berarti mengunjungi Ka'bah atau Baitullah di Mekah dalam waktu tertentu disertai amalan-amalan tertentu pula. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, haji ialah rukun Islam kelima yang diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu untuk mengunjungi Ka'bah dan mengerjakan amalan-amalan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idz ja'alnal baita matsabatan linnasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 125. Hukum ibadah haji ialah fardu ain bagi setiap muslim yang mampu. Wajibnya hanya sekali seumur hidup. Kewajiban ini telah termaktub dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' atau kesepakatan ulama. Rangkaian atau tata cara pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama ialah ihram. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah atau dikenal dengan hari Tarwiyah, di mana jamaah haji mengenakan pakaian ihram dan berniat dari tempat asalnya atau miqatnya. Bagi jamaah laki-laki, memakai 2 helai kain yang tidak dijahit, 1 diselendangkan di bahu dan 1 disarungkan menutup pusar hingga ke lutut. Sedangkan bagi jamaah perempuan, mengenakan pakaian ihram yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Setelah persiapan, seluruh jamaah haji berteduh di tenda sambil menunggu waktu wukuf yang dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah ketika matahari tergelincir ke arah barat. Kemudian yang kedua ialah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah pada waktu zuhur sekitar pukul 12 hingga terbenamnya matahari sekitar pukul 6 sore. Pada saat itulah jamaah haji berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ialah mabit di Muzdalifah. Setelah terbenamnya matahari pada hari itu, jamaah haji meninggalkan Arafah menuju ke Muzdalifah untuk menginap atau mabit. Perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah ini terbilang melelahkan dan macet karena jutaan umat muslim berbondong-bondong untuk menuju ke sana sambil mengambil batu kerikil untuk melontar jumroh. Kemudian yang keempat ialah melontar jumroh Aqabah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah haji bertolak dari Muzdalifah ke Mina sebelum waktu terbitnya matahari untuk melontar jumroh sebanyak 7 lontaran. Setelah merampungkan lontaran, jamaah haji dilanjutkan dengan bertahallul atau mencukur rambutnya, dan setelah itu diperbolehkan untuk mengenakan pakaian biasa. Kemudian yang kelima ialah mabit di Mina. Setelah tahallul, jamaah haji kembali ke Mina untuk menginap minimal 2 hari, yakni tanggal 12, 11, dan 12 Zulhijjah, dan disunnahkan untuk melontar jumroh dengan 3 sasaran. Kemudian yang keenam ialah tawaf ifadah. Setelah merampungkan mabit dan melontar jumroh di Mina, jamaah haji menuju ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Dilanjutkan dengan sa'i.
Bagi jamaah yang telah melakukan tahallul dan melontar jumroh, berarti rangkaian hajinya dirampungkan bersamaan dengan pelaksanaan sa'i. Kemudian ialah tawaf wada'. Wada' berarti perpisahan. Jamaah haji melakukan tawaf wada' sebelum meninggalkan Mekah untuk kembali ke negaranya masing-masing. Saat melakukan atau melaksanakan ibadah haji atau umroh, hendaknya jamaah mengetahui dan meninggalkan larangan-larangan agar haji menjadi mabrur. Larangan yang khusus untuk jamaah laki-laki yaitu memakai pakaian yang dijahit seperti kaos, kemeja ataupun celana, memakai sepatu atau alas kaki yang menutupi mata kaki, kemudian memakai tutup kepala atau mengenakan topi. Larangan yang khusus untuk jamaah perempuan yaitu memakai kaos tangan dan menutup wajah atau mengenakan cadar. Larangan untuk jamaah laki-laki dan perempuan yaitu yang pertama memakai wangi-wangian kecuali yang dipakai sebelum memakai ihram. Yang kedua, memotong kuku, mencabut atau mencukur bulu badan. Yang ketiga, berburu, mengganggu atau membunuh binatang dengan cara apapun. Yang keempat, nikah, menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi. Yang kelima, berjima atau bersetubuh. Yang keenam, mencemooh atau berkelahi dengan mengeluarkan kata-kata kotor. Dan yang ketujuh ialah memotong pohon di tanah haram. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul hadi ila shiratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.